Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan hasil makalah untuk memenuhi tugas kelompok kami pada mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral yang diampu oleh ibu dosen kami, yaitu Ibu Baikroni Indira Astria MPD. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Aulia Ilhusna, nomor induk mahasiswa 2001-10109. Saya atas nama Laila Maulana Irhami, nomor NIM 20011110101. Nama saya Istilam dengan NIM 2001100093 dari kelas 3D. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Aini Santika. Materi pertama yaitu konsep dasar tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan." Ayat tersebut menjelaskan mengenai perencanaan. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa sebagai bentuk takwa kepada Allah, maka kita harus memperhatikan segala perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perencanaan, maka haruslah memiliki pengaruh positif, termasuk dalam perencanaan pembelajaran sebelum pembelajaran dilakukan. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu B. Tujuan perencanaan pembelajaran. Secara umum, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai proses merancang, mengarahkan dalam upaya mencapai tujuan dan hasil pembelajaran sesuai yang diinginkan. Sedangkan secara garis besar, tujuan perencanaan pembelajaran yaitu mengarahkan dan membimbing guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan pembelajaran memungkinkan guru dalam memilih metode mana yang sesuai, sehingga proses pembelajaran itu mengarah dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, pentingnya tujuan itu dapat diperhatikan dan dirumuskan dalam setiap pembelajaran, agar pembelajaran itu benar-benar dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah tertuang dalam kurikulum. Kali ini saya akan menyampaikan poin C, yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Di mana yang pertama, fungsi perencanaan pembelajaran adalah memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan, sekolah, dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, yang ketiga, menambah penilaian guru dan nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kemudian yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan, minat, dan mendorong motivasi siswa. Kemudian yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Kemudian yang keenam, membantu guru memelihara kegiatan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang bentuk perencanaan pembelajaran pada anak usia dini dalam mengembangkan aspek perkembangan nilai agama dan moral. Makian Omar Hamalik, dia membagi 3 bentuk dari perencanaan dalam anak usia dini. Pertama, perencanaan jangka panjang adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran
yang diberikan. Yang kedua adalah perencanaan jangka pendek. Itu adalah perencanaan yang harus fleksibel dan adaptif secara terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Yang ketiga itu adalah unit pembelajaran yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, hendaknya siswa diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Dalam melaksanakan pembelajaran, tentu hal yang ingin dicapai yaitu adanya perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi sikapnya, pengetahuannya, ataupun keterampilannya. Pembelajaran harus berprinsip pada pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada siswa. Di samping aspek tersebut juga ada aspek lain yang berkaitan dengan pengembangan. Hal ini menjadi penting sebab akan menentukan arah dari proses belajar mengajar sehingga dapat memahami semua komponen pembelajaran. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kami, bila ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang daripada pribadi kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.